Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Kebacok atau keripik banana coklat. Perkenalkan, saya sendiri dengan Rocky Cantaka Damario dengan NPM 0218101160 bersama teman saya Melianika Hardiawan dengan NPM 0218101147. Selanjutnya ada Ihwa dengan NPM 0218101232. Selanjutnya ada Fatimah Setiawati dengan NPM 0218101309. Selanjutnya di sini ada ringkasan eksekutif. Apa itu keripik banana coklat? Keripik banana coklat merupakan sebuah kuliner yang dirancang khusus untuk menambah kenikmatan dalam penyajian keripik, dengan tampilan dan cara penyajian yang berbeda dari keripik lainnya. Cemilan yang mempunyai rasa gurih dan manis sehingga banyak disukai oleh masyarakat dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa, sehingga cocok untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan atau keluarga. Keripik banana coklat memiliki bentuk persegi panjang dan warna kecoklatan. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, para pengusaha mencoba menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif untuk merintis usaha mereka agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Sebagai contohnya dengan berjualan keripik banana coklat atau kebacok yang harus memperhatikan cita rasa, harga, dan mutu dari produk tersebut. Pengolahan pisang di Indonesia sangat beragam, mulai dari digoreng, dibakar, direbus, dan dikolak. Salah satu olahan pisang yang cukup populer adalah keripik pisang. Pembuatan keripik pisang saat ini masih terbatas pada usaha kecil atau industri rumah tangga dan ditujukan untuk pasaran lokal. Dan memberi variasi dan rasa baru dalam pengolahan keripik pisang ini memungkinkan keberadaan olahan ini dapat menjadi makanan tradisional Indonesia. Selanjutnya ada perencanaan bisnis. Kami juga telah merencanakan sebuah resep dan anggaran dari produk kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan, pisang yang telah dikupas secukupnya lalu disisir tipis, gula halus 50 gram, coklat bubuk 30 gram, tepung maizena, lalu ada garam secukupnya, air kapur sirih, dan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya ada cara membuat keripik pisang coklat. Pisang yang telah dikupas dan diiris tipis harus direndam dahulu. Menggunakan air garam selama 1 jam. Setelah direndam dan menggunakan air garam, lalu rendam kembali dengan menggunakan air kapur sirih dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian panaskan minyak goreng. Sambil menunggu minyak goreng panas, maka rendam kembali pisang ke dalam air. Kemudian masukkan irisan pisang ke dalam minyak yang sudah panas. Goreng hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Apabila pisang sudah digoreng semuanya, maka langkah selanjutnya dengan membuat bahan lapisan coklat. Sediakan wadah yang ada tempat penutupnya sehingga akan memudahkan proses pemberian lapisan coklat. Masukkan gula halus, tepung maizena, dan coklat bubuk. Kocok hingga bahan lapisan coklat tercampur merata, lalu masukkan pisang yang telah digoreng ke dalam wadah. Kocok pisang goreng dengan menggunakan bumbu hingga tercampur merata, dan finishing pisang goreng coklat siap untuk disajikan. Di sini ada biaya peralatan. Peralatannya terdiri dari etalase, kompor, non gas, wajan, wadah, piring, sendok, pisau, gelas, meja, dan kursi. Peralatan tambahan dan di total dengan jumlah sebesar Rp2.783.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Bahan bakunya terdiri dari pisang, gula halus, coklat bubuk, tepung maizena, garam, air kapur sirih, minyak goreng, dan sudah dihitung dikalikan dengan kuantitasnya, lalu jumlahnya sebesar Rp3.030.000. Gambaran umum bisnis. Karakteristik dari produk ini adalah memiliki bentuk yang mirip dengan keripik pisang pada umumnya, yaitu berbentuk persegi. Namun yang membedakannya dari segi ukuran lebar, permukaan, dan dari toppingnya. Prospek dari usaha ini akan terus maju dan berkembang karena memiliki keunikan dan memiliki diferensiasi dengan keripik pada umumnya karena hanya membutuhkan bahan baku dasar pisang. Tentunya hal ini sangat memudahkan proses pembuatan keripik banana coklat atau kebacok. Selain itu, keripik pisang memiliki harga yang sangat relatif murah, maka dari itu produk ini dapat dibeli oleh kalangan
masyarakat. Berikut beberapa cara promosi yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Menggunakan brosur, 2. Menjual secara langsung, 3. Melalui sosial media. Keunggulan yang ditawarkan oleh bisnis saya terhadap perusahaan pesaing. Keunikannya dan keunggulannya yaitu memiliki cita rasa yang lezat dan khas dengan harga yang terjangkau serta packaging yang semenarik mungkin. Keripik ini memiliki gizi yang sangat bermanfaat dan aman dikonsumsi untuk segala usia. Selain itu, kami akan membuat offline store yang didesain minimalis dan menyediakan tempat untuk konsumen agar bisa mencicipi makanan secara dine-in, dan pesanan online akan melalui Gojek, Grab, dan e-commerce. Adapun beberapa strategi yang digunakan untuk mengembangkan dan memajukan produk keripik banana coklat ini, yaitu salah satunya memperhatikan kualitas dari segi bahan baku, rasa, kualitas pelayanan, packaging, dan lain sebagainya. Kualitas yang lebih baik dari pesaing tentu akan membuat produk keripik banana menjadi unggul daripada pesaingnya. Strategi selanjutnya itu menentukan target pasar sasaran dari usaha ini, yaitu semua kalangan masyarakat umum maupun siswi-siswi sekolah. Bisnis ini akan diatur sebagai suatu lembaga perusahaan SIPI, di mana SIPI bentuk badan usaha kemitraan yang didiri oleh 2 atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang terbatas ataupun memiliki tanggung jawab yang terbatas. Lanjut. Kami memiliki bentuk kepemilikan ini karena 1. Mendapatkan perlindungan hukum karena memiliki izin usaha. 2. Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung kami melakukan kegiatan promosi. 3. Dengan adanya surat izin dan kejelasan legalitas usaha akan dapat memudahkan bisnis kami untuk mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan. Lanjut. Oke. Risiko bisnis kami yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Di sini kalau pengeluaran terjadinya salah hitung ini bisa mendapatkan risiko yang fatal, di mana harga bahan pokok yang naik setiap bulan atau bahan pokok yang tidak sesuai standar kami, bakal di sini HPP bakal naik. Dan hal ini bakal berpengaruh kepada profit yang kami dapatkan atau income yang kami dapatkan per bulan, dimana dari segi hitungan kami bakal balik modal dalam waktu sekitar 4 bulan. Kalau mendapat kerugian dalam 1 bulan, maka perhitungan yang telah kami perhitungkan tidak lain atau tidak bukan bakal mengalami permunduran waktu. Maka setiap pendapatan tidak boleh diganggu ataupun digunakan untuk kebutuhan pribadi. Di sini income yang kami dapatkan dari suatu perusahaan keripik banana coklat ini bakal kami simpankan ke uang kas umum, di mana inilah uang yang bakal menjadi roda berputarnya bisnis kami untuk kedepannya berkembang, usaha kami lebih maju dan lebih efisien. Kebijakan khusus yang berikut ini diterapkan oleh kelompok kami. Ikut cara untuk menerapkan pelayanan. 1. Pelayanan yang tepat tanggap, di mana pelayanan tepat tanggap sangat dibutuhkan di era transformasi teknologi ini. Pelanggan biasanya malas untuk menunggu respon yang lama. Kedua, memiliki call center. Kalau ada apa-apa bisa hubungi kami. Ketiga, menerima keluhan. Keluhan ini adalah suatu harus ditanggapi karena perusahaan yang baik menanggapi keluh kesah yang terjadi oleh konsumen. Menjaga kesabaran. 4. Dalam bisnis kita harus sabar karena setiap bulan mungkin 100 juta kita dapat, besoknya belum tentu 100 juta belum depannya. Maka di sini butuh kesabaran. 3. Menjaga kesopanan. 6. Mencari solusi. Lanjut, next. Terima kasih. Saya akan menjelaskan, bisnis kami akan menggunakan media internet yang menyediakan informasi relevan dengan konsumen. Yang pertama, penggunaan web cukup maksimal untuk memberikan informasi kepada konsumen dan investor. Yang
Yang kedua, penggunaan personal selling melalui website yang bisa dikunjungi oleh para konsumen. Yang ketiga, melakukan strategi marketing karena untuk membantu marketing mix dalam menjangkau konsumen. Yang keempat, melakukan advertising atau iklan secara terus-menerus melalui media sosial agar kami dapat menjangkau seluruh pasar di Indonesia. Yang kelima, dapat melakukan promosi di website maupun media sosial lainnya. Dan yang terakhir, dapat melakukan pemantauan secara rutin apabila adanya tanggapan bersifat negatif. Siapa sih pesaing utama bisnis kami? Pesaing utama bisnis kami adalah cemilan ringan yang ada di pusat oleh-oleh. Karena pada dasarnya masyarakat sudah terbiasa membeli keripik pisang berada di pusat oleh-oleh dan rasanya lebih familiar. Produk tersebut merupakan produk yang sudah sangat lebih lama dijual di pasaran, sehingga banyak masyarakat lebih mempercayai produk langganan mereka. Selain di pusat oleh-oleh, pesaing kami adalah grosir yang menjual keripik pisang yang harganya lebih murah. Potensi pesaing baru yang masuk dalam pasar bisnis kami adalah perusahaan yang memiliki varian rasa yang lebih banyak dan bisa juga bentuk yang bervariatif. Dalam segi harga jual, dapat menjadi kemungkinan untuk masuk ke dalam pasar bisnis kami, karena bisa saja mereka mendapatkan supplier yang lebih murah, sehingga mereka dapat menekan harga lebih murah dibandingkan produk yang kami jual. Sekian presentasi untuk bisnis plan keripik banana coklat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.